Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hasanul Adawi. Hasanul Adawi telah berkata Imam Hasan Al-Adawi, amma ahlul imani, adapun ahli iman, yakni orang-orang yang beriman, falahum, maka mereka mendapatinya malaikat mubasyirun wa basyirun. Ada malaikat mubasyir dan malaikat basyir. Penggantinya malaikat munkar dan nakir. Wa ma'ahuma, dan menyertai kepada dua malaikat itu malakun akharu, malaikat yang lain. Yuqalu lahu nakurun, dikatakan malaikat itu namanya nakur. Wa yaji'u, dan datang qablahuma, sebelum mereka berdua, yakni mubasyir dan basyir, malakun, malaikat, yuqalu lahu, yang dinamainya baginya rumanu, malaikat ruman. Qala al-allamatu al-amiru, berkata seorang allamah Imam Al-Amir, wa hadisuhu qila mawdu'un, hadis yang menjelaskan tentang malaikat mubasyir, basyir, malaikat nakur dan ruman, itu ada yang mengatakan hadisnya maudhu', berarti hadis palsu. Ai mardudun, yaitu tertolak, likidbihi, karena sebab kedustaannya. Was-sahihu, dan hadis yang sahih, anna munkaron wa nakiron lil mu'mini, bahwasanya untuk orang-orang mukmin tetap saja malaikatnya namanya malaikat munkar nakir. Wa ghairihi, dan yang lainnya, ta'ian wa 'asiyan, baik kepada orang yang taat maupun kepada orang yang maksiat. Ghaira annahuma, selain bahwasanya kedua-duanya, ya'tiyani lil mu'mini al muwaffiqi, ya'tiyani, mereka datang, lil mu'mini, pada orang mukmin, al muwaffiqi, yang mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan Allah, ma'a rifqi min ghairi iqlaqin wa iz'ajin, ma'a rifqi min ghairi iqlaqin wa iz'ajin, intaha, serta adanya kelemah lembutan dari malaikat tersebut, min ghairi iqla'in wa iz'ajin, yang tidak menimbulkan ketakutan dan juga kecemasan. Intaha, selesai. Qaulul Adawi, intaha qaulul Adawi, selesai pendapat dari Imam Al-Adawi. Qala Syaibani, berkata Imam Syaibani, fi qasidatihi, pada qasidahnya, pada qasidahnya, min bahrit tawil, dari bahar tawil. Wa munkarun summa nakiru bisihhatin huma yas'alani al-'abda fil qabri maq'adah. Wa munkarun summa nakiru bisihhatin huma yas'alani al-'abda fil qabri maq'ada. Munkar dan nakir, munkarun yaitu malaikat munkar, summa nakiru, kemudian malaikat nakir, bisihhatin, menurut pendapat yang sahih, huma, kedua-duanya, yas'alanil 'abda,
menanyai kepada seorang hamba fil qabri, di alam kuburnya, maq'adan, dengan cara didudukkan itu orang yang ada di kuburan. Wa qala Aud bin Ahmad al-Ghamrawi, berkata Imam Aud bin Ahmad al-Ghamrawi, huma nakirun munkarun fima yasih wa qablahum rumanu lakin lam yasih. Huma, mereka, yaitu nakirun wa munkarun, malaikat nakir dan malaikat munkar, fima yasihu, menurut informasi yang benar, menurut hadis yang sahih, wa qablahum, dan keterangan sebelum mereka, yaitu rumanun, malaikat ruman, lakin lam yasih, tetapi hadis ini tidak sahih. Qauluhuma ay al malakani, ucapan kalimat huma yaitu dua malaikat. Wa qauluhu wa qablahum, dan ucapan kalimat wa qablahum sebelum mereka, bi dhamiril jam'i aidun alal malakaini aidan, dengan dhamir jamak yang kembali kepada dua malaikat juga. Jadi mestinya wa qablahuma, ya. Kalau huma nakirun munkarun fima yasih wa qablahuma rumanu lakin lam yasih, ya, mestinya wa qablahuma, tapi ditulisnya qablahum. Jadi dhamir jamak tapi kembali kepada dhamir muannas. Wa innama jumi'a hadzal dhamiru, dan sesungguhnya dijamakkan ini dhamir isyaratan, memberikan isyarat, ilal qauli, kepada pendapat, bi ta'addudil malaikati al muaddati lis suali, yaitu karena jumlahnya malaikat yang dipersiapkan untuk menanya kepada orang yang ada di alam kubur. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita yakin dan percaya bahwa Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat itu jumlahnya banyak, jumlah malaikat melebihi daripada jumlah makhluk manusia. Lalu malaikat itu ada malaikat muqarrabun, ada malaikat yang didekatkan kepada Allah, ada pula malaikat muba'adun, ya. Ada yang dekat, ada yang jauh. Malaikat yang dekat seperti 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Kemudian malaikat muba'adun, malaikat yang jauh, adalah malaikat-malaikat yang baru diciptakan oleh Allah sebab dari amal perbuatan hambanya, yakni makhluk manusia. Nah, dari 10 malaikat itu ada 2 malaikat yang diberikan tugas oleh Allah menanyai orang yang ada di alam kubur. Ya. Jadi ada malaikat yang tugasnya as-su'al fil qabr, ya, menanyai orang yang sudah masuk di alam kubur. Namanya malaikat munkar dan nakir. Selama ini kita mengenal namanya munkar nakir. Tapi ternyata ada pendapat lain, untuk kalangan orang mukmin itu yang menanyai bukan munkar nakir, tapi mubasyar dan basyir. Tapi ini pendapat, ya. Dan pendapat ini banyak disangkal oleh beberapa ulama karena hadisnya wakila maudhu, ya. Kan hadis itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis
maudhu. Ya. Hadis sahih, hadis yang benar, yang memang riwayat sanadnya sampai kepada Rasulullah. Dan hadis sahih itu martabatnya juga beda-beda, tingkatannya beda-beda. Hadis dhaif, hadis yang lemah. Hadis ini sampai kepada Rasulullah, tetapi dari sanadnya ada yang rusak, sehingga disangsikan apakah benar bahwa hadis ini sampai kepada Rasulullah atau jangan-jangan hadis ini bikinan ya, orang biasa. Lalu ada hadis maudhu, ya, hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah, namanya hadis yang tertolak, ya. Hadis bohong, seperti misalnya ada kalimat ad-dikkul abyad habibu habibi, ya. Ayam jago putih itu menjadi kekasihnya kekasihku. Ada hadis begitu. Ditelusuri bener apa enggak? Ternyata hadis ini yang menciptakan tukang dagang ayam, supaya ayam yang putih laku, lakunya mahal, maka bikin hadis ad-dikkul abyad habibu habibi. Jadi hadis maudhu itu tidak bisa dipakai untuk dalil. Hadis dhaif masih boleh untuk dalil manakala ada penguat hadis yang sama yang sahih. Kalau ada hadis yang sama yang sahih, maka bisa dijadikan penguat. Satu contoh, al-ma'ul musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dasarnya bahwa Siti Aisyah mempersiapkan air minum Nabi supaya hangat karena tidak ada tungku pengapian, dibawa keluar, dipanaskan dulu, ya, biar terkena panas matahari, biar hangat. Lalu kata Rasulullah, la taf'ali ya Humairah, Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan, jangan kau lakukan seperti itu. Kenapa? Li'annahu yurisul baros, karena air yang terkena sinar matahari langsung itu bisa menyebabkan penyakit baros, ya, penyakit pelontang, ya, penyakit sopak itu. Nah, ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi ada hadis yang semisal, yaitu riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Sayyidina Abdullah ibnu Umar itu dinasihati oleh Rasulullah, janganlah kamu mandi dengan menggunakan air yang terkena langsung oleh sinar matahari. Jadi yang satu hadisnya dhaif, yang satu hadisnya sahih. Maka yang dhaif kebawa kepada kekuatan hadis yang sahih. Itu dalam bahasan hadis seperti itu. Kalau ini bukan dhaif tapi maudhu, maka tidak bisa kita jadikan pegangan. Yang sahih adalah bahwa malaikat yang menanyai di alam kubur sama, baik itu untuk orang mukmin maupun untuk orang kafir, yaitu malaikat munkar dan nakir. Ada yang bertanya, munkar nakir itu kan dua malaikat. Lah itu saben hari kan orang mati kan sedunia kan banyak. Ya. Apalagi kayak di Palestina, sekali mati mungkin bisa puluhan, ratusan karena kena bom. Terus dikubur. Lah itu malaikat munkar nakir cara nanyainya bagaimana?
Orang cuma 2 malaikat yang meninggal dunia tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik ada. Emang nggak capek itu munkar nakir? Nah, jawabannya bahwa munkar nakirnya cuma 2 malaikat, tapi keluningnya banyak. Nah, kalau bahasanya keluningnya banyak, ya. Atau asistennya dari munkar nakir itu banyak. Jadi keserupaan dari malaikat munkar nakir itu banyak, sebanyak ya, orang yang perlu ditanyai yang ada di alam kubur. Karena ini kan kuasa Allah. Kalau di KBU ada 2 orang meninggal dunia dalam waktu yang sama, dikuburkan dalam waktu yang sama, berarti malaikatnya gantian, ya. Atau misalnya di Kober Kemanggisan Pulo tuh, 1 hari 7 orang dikuburkan dalam waktu yang bersamaan, berarti bergantian dong itu. Ya nggak begitu juga, ya. Itu ada dalam sirrullah, rahasia Allah, karena pasti akan ditanya oleh munkar nakir. Nah, berdasarkan berita seperti ini, ada agama-agama yang kemudian dalam menyelesaikan masalah jenazah itu tidak dikubur. Ada yang dibakar. Kalau sudah dibakar, dibuang ke kali abunya. Jadi malaikat kebingungan nanyainnya bagaimana orang nggak masuk ke kuburan. Ini kan logika-logika manusia, ya. Ada lagi yang dibuatkan peti yang tebal, ya. Dilem itu petinya sampai semut pun nggak bisa masuk, biar malaikat nggak bisa nanya. Ini kan logika-logika akal. Tapi semua tidak akan terlepas dari pertanyaan munkar dan nakir. Ini 2 malaikat, kalau dalam riwayat yang lain itu malaikat ini bentuknya menyeramkan. Matanya merah, rambutnya gimbal, ya. Gimbalnya rambut itu sampai lebih panjang dari badannya, ya. Terus kukunya panjang-panjang, ya. Menyeramkan. Ini menurut beberapa riwayat di kitab yang lain. Nah, terus kemudian ada yang bertanya juga, malaikatnya sama enggak yang mendatangi orang mukmin dengan yang mendatangi orang kafir? Sama apa enggak? Dalam keterangan ini sama, ya, yaitu sama-sama malaikat munkar dan nakir. Beda pencabut nyawa. Kalau pencabut nyawa itu yaitu malaikat Israel, ada 2 pembantu, namanya An-Nazi'at wan-Nasyitat, ya. Wan-Nazi'ati gharqa wan-Nasyitati nashta, ya. An-Nazi'at malaikat mencabut roh orang kafir. An-Nasyitat tugasnya mencabut roh orang-orang mukmin. Munkar nakir nggak ada lain, dia lagi. Kama qala al-Halimi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Halimi, walladzi yushbihu ay yakuna malaikatus su'ali jama'atan katsiratan. Dan pendapat yang sama bahwasanya malaikat soal itu
malaikat yang bertugas menanyai itu jama'atan kasiratan, ya, memberikan pertanyaan yang banyak. Wa yusamma ba'duhum munkaran wa ba'duhum nakiran, dan dinamai sebagiannya munkar, sebagiannya nakir. Fayub'atsu ila kulli mayyitin isnani wallahu alam, maka diutus kepada setiap mayit isnani, yaitu 2 malaikat. Intaha, selesai. Jadi nggak ada beda, baik itu untuk orang mukmin maupun untuk orang kafir, semua yang didatangkan malaikat yang sama, yaitu malaikat munkar dan nakir. Qauluhu lakin lam yasihha, ucapannya kalimat lakin lam yasihha ay al hadis alladhi ruwiya fi rumman ghairu sahihin li adami mausuqiyatir rawi. Ucapan dari kalimat lakin lam yasih, yaitu tentang hadis yang diriwayatkan, yaitu adanya malaikat ar-rumman yang tidak sahih riwayatnya karena perawinya tidak ada yang siqat, ya, tidak ada yang bisa dipercaya. Walidzalika qala al-Bajuri, dan atas hal itu qala, berkata al-Bajuri, Imam Bajuri, wa ma qila min annahu yaji'u qablahuma malakun akharu. Wa ma, dan apa-apa, qila yang dikatakan, min dari bahwasanya, min annahu dari bahwasanya, yaji'u datang, qablahuma sebelum malaikat munkar dan nakir, malakun akharu malaikat yang lain. Yuqalu lahu rummanu, dikatakan padanya malaikat itu rumman, fahadisuhu maudhu'un, maka hadisnya maudhu'. Wa qila fihi linun, intaha, dan dikatakan pada keterangan itu hadisnya lin. Lin itu lemah, layyin. Tetapi bahwa sebelum datang malaikat munkar nakir, ada malaikat yang datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan kitab lain ada. Sebelum munkar nakir datang, ada malaikat yang datang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendudukkan si mayyit, lalu si mayyit ditanya, "Ai fulan bin fulan, kamu kenal enggak dengan orang yang saya gandeng ini? Orang yang saya bawa ini?" Orang ahli ibadah dia pasti kenal, karena amal ibadahnya yang ngasih tahu, ngasih contekan. Kata amal-amal kita, jawab saja itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi orang-orang tidak ahli ibadah, orang ahli maksiat, dia nggak kenal dengan Rasulnya. Kalau yang bisa menjawab bahwa itu adalah Rasulullah, maka selamat dia. Kalau orang itu nggak bisa menjawab, bakal celaka. Tandanya bakal celaka. Nah, itu di keterangan kitab lain memang ada. Jadi dijelaskan ketika orang sudah masuk ke liang lahat, liang kubur, itu mula-mula datang bola api. Bola api datang mau nyerang orang itu dari arah kepala, tapi pekerjaan ibadah sholatnya menahan. Bola api, kamu nggak bisa membakar orang ini. Kenapa? Sebab aku dulu dijaga oleh orang ini, maka sekarang tugasku adalah menjaga dia. Itu dari arah kepala. Bola api berpindah dari arah kanan. Pahala pekerjaan
puasanya itu keluar, dia menjadi bodyguardnya, menjadi benteng, dengan mengatakan kamu tidak bisa menyakiti orang ini karena dulu waktu di dunia dia bersakit-sakit melaksanakan ibadah saya. Pindah lagi dari arah kiri, ya. Ibadah-ibadah sunnahnya menahan, ya. Dari arah kaki ditahan pula. Akhirnya sudah aman itu. Lalu datanglah malaikat yang menggandeng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian datanglah malaikat munkar, malaikat nakir. Untuk orang mukmin, munkar dan nakir lembut. Untuk orang kafir, munkar dan nakir itu beringas, galak. Kenapa itu munkar nakir mendatangi orang mukmin menjadi lembut, ya, menjadi tidak galak? Nah, diterangkan di sini. Waruya anna sababa rifqihima bil mu'mini, dan diriwayatkan bahwasanya sebab lembutnya dua malaikat bil mu'mini ketika mendatangi orang mukmin, ketika menanya kepada orang mukmin, lamma mata sayyiduna Umar bin al-Khattabi, yaitu ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia. Wadufina, dan dikuburkan. Wansarafal jama'atu, kemudian kembali pulang para jamaah yang mengantarkan. Fabaqiya Sayyiduna Aliun karramallahu wajha, maka tinggal tersisa Sayyidina Ali karramallahu wajha wa radhiyallahu anhu. Yatarakkabu, dia menunggu fil qabri, di atas kuburan, liyastami'a kalama Sayyidina Umar ma'a hadainil malakaini, ingin mendengar jawaban Umar bersama dengan dua malaikat ini, yaitu malaikat munkar nakir. Fasami'ahu yaqulu, lalu Sayyidina Umar berkata, fasami'ahu, maka mendengar Sayyidina Ali akan ucapan dari Sayyidina Umar, ayyuhal malakani, dua orang malaikat, ana wa'adtukuma, aku menjanjikan pada kalian berdua, wa usikuma, dan aku mewasiatkan kepada kalian berdua, atau aku nasihati kalian berdua, alla ta'tiyal mu'mini ba'da hadzal waqti, agar kamu tidak mendatangi orang mukmin sesudah saat ini kamu bertemu dengan saya, bisuratikuma hadhihi, dengan bentuk rupa kalian yang seperti ini, bal inqusa min hadhihi, bal inqusa min hadhihi, tetapi kurangilah tampilanmu, ya, dari yang seperti ini, ya. Tampilanmu kudu lebih bagus. Li'anni, karena bahwasanya aku lamma ra'aitukuma, ketika aku melihat kalian berdua, mula-mula aku melihat kalian berdua bihadhil halati, dengan keadaan seperti ini, hasolali khaufun, maka menghasilkan kepadaku rasa takut. Artinya aku merasa ketakutan. Wa faza'un, dan mengagetkan, syadidun, yang sangat. Mula-mula aku melihat kalian berdua pakaiannya seperti ini, aku takut dan aku sangat kaget. Wa ana sahibu Rasulillah, padahal aku adalah sahabat Rasulullah. Fa kaifa bisiwaya, lalu bagaimana selain daripadaku, idza ra'akuma, ketika melihat kalian berdua, bihadihi, dengan tampilan tampang seperti ini.
Faqala, lalu kemudian mereka berdua berkata, malaikat Munkar Nakir berkata lahu kepada Sayyidina Umar, sam'an wa ta'atan, aku mendengar dan aku menaati wahai Sayyidina Umar. La na'si amroka, aku tidak akan mendurhakai atas perintahmu ya sahiba Rasulillahi, wahai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wallahi ma yazalu Umaru yanfa'un nasa fi hayatihi wa mamatihi. Wallahi, demi Allah, kata Sayyidina Ali, ma yazalu, tiada henti-hentinya Umar itu memberi manfaat kepada banyak orang, baik pada waktu hidupnya maupun sampai kepada waktu meninggalnya. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, berarti kita kudu berterima kasih sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, hanya beliau yang berani nasehatin malaikat Munkar Nakir. Ini di riwayat lain itu bahasanya lebih serem. Kata Sayyidina Ali begini, Umar ini kan orangnya galak. Saya ingin tahu bagaimana Umar kalau dibentak sama Munkar Nakir bisa jawab apa enggak gitu. Akhirnya Sayyidina Ali mohon kepada Allah, kasyaf, ya, mohon dibukakan, pingin lihat bagaimana dialognya Sayyidina Umar dengan Munkar Nakir. Jadi sengaja Sayyidina Ali nungguin di kuburannya Sayyidina Umar. Orang-orang sudah pada pulang, dia nungguin di situ. Ingin tahu tingkah polanya Sayyidina Umar ketika ditanya oleh Munkar Nakir. Orang gagah begitu, coba kalau ketemu Munkar Nakir loyo apa tetap gagah gitu. Ketika ditanya man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Emang lu nggak tahu siapa gua? Begitu kira-kira. Emang kamu nggak tahu siapa saya? Nah, kemudian saya adalah sahabatnya kekasih Allah. Tuh kuburannya di sebelah saya. Kata Sayyidina Umar begitu. Tuh kuburannya di sebelah saya. Saya adalah orang yang sepanjang hidupnya menemani kekasih Allah. Nah itu kata Sayyidina Ali, akhirnya Munkar Nakir gemeter itu. Nanya marram buka, dibentak, emang lu kagak tahu siapa gua? Oh, udah gemeter itu malaikat. Ya. Itu dalam satu riwayat di kitab lain. Jadi mengkisahkannya lebih dahsyat. Ya. Kalau di sini kan lembut ini kisahnya. Ya. Munkar Nakir, ya, sesudah menanyai Sayyidina Umar, lalu kemudian Sayyidina Umar mengatakan, Munkar Nakir, saya nasihatin kalian ya, saya wasiat nih, janji sama saya, kalau kamu menanyai orang mukmin, mbok pakaiannya yang rapi, ya, kumisnya dipotong dulu, dicukur, jangan kelewatin bibir, ya. Terus pakaiannya yang rapi, bahasanya yang sopan, ya. Jangan disamain nanyain orang mukmin dengan nanyain orang kafir. Di sini kalimatnya halus begitu. Ya. Akhirnya malaikat Munkar Nakir janji kepada Sayyidina Umar bahwasanya sesudah ini kalau saya datang kepada orang mukmin, saya akan menanyainya dengan lemah lembut. Faqala sam'an wa ta'atan la na'si amraka ya sahiba Rasulillah. Ya, sami'na wa ata'na, kata kita begitu. Ya, saya mendengar, saya mengikuti, ya, atas perintahmu
wahai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sesudah dinasihati oleh Sayyidina Umar, malaikat Munkar Nakir ini ketika menanyai orang yang masuk ke liang lahat, liang kubur, kalau dia orang mukmin, maka pertanyaannya menjadi lebih lembut, bahasanya lebih baik, yang di situ tidak ada menakutkan kepada orang yang ditanya. Sampai-sampai Sayyidina Ali mengatakan, Umar ini luar biasa kebaikannya, ya. Waktu masih hidup manfaatin banyak orang, sampai sudah mati tetap aja manfaatin banyak orang. Coba kalau Umar nggak nasehatin Munkar Nakir, ntar kita begitu dimasukkan ke liang lahat, ya, sudah diuruk, kan biasanya ditalkin. Orang-orang kita nalkin nggak? Talkin ya. Ya fulan bin fulan, qad sirta min alamid dunya ila alamil akhirah. Fulan bin fulan, ketahuilah bahwa kamu telah berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Idza ja'akal malakani wa yas'alani, kalau datang kepadamu dua malaikat dan menanya kepadamu, kamu jangan takut, ya. Jawab dengan jawaban biqaulin fasih, dengan ucapan yang bagus, ya. Idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka, ya. Faqul biqaulin sahih, kalau nanya kepadamu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, siapa kiblatmu, siapa saudara-saudaramu, maka jawablah dengan ucapan yang baik. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyyuka? Muhammadun nabiyyi. Wa ma imamuka? Al-Qur'anu imami. Wa ma qiblatuka? Al-Ka'batu qiblati. Wa ma ikhwanuka? Mu'minun wal mu'minat ikhwani, muslimun wal muslimat ikhwani. Itu talqin kalimatnya antara lain begitu ya. Ini di kelompok sebelah nggak dipakai, ya. Katanya apa-apaan itu, orang udah mati maka diajarin begitu, katanya. Nggak ada itu, bid'ah katanya. Padahal ketika orang mengajarkan talqin kepada si mayit, itu sedang mengamalkan hadis, ya. Hadisnya apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari turun ayunan sampai turun liang lahat. Berarti ini orang yang turun liang lahat masih dibekali ilmu. Tinggal yang diajarin dia itu tanggap enggak, ya. Kalau dia orang baik, orang ahli ibadah, ya hanya diingatkan saja. Oh iya, saya paham, saya tahu. Tapi kalau ahli maksiat diajarin seperti itu, nggak ada yang nempel barang satu. Karena apa? Begitu datang malaikatnya udah serem, hilang udah. Jawabannya hilang. Kayak calon pengantin. Calon pengantin itu udah belajar, ya. Kalau saya nikahkan, saya kawinkan, ya, anak perempuan saya dengan saudara, ya, dengan mas kawin ini, dia kan sudah belajar tuh, saya terima nikah dan kawinnya anu. Tapi kalau dia nggak menguasai panggung, dia itu GR, hilang semua itu, hilang. Ngelihat Pak Haji Rosidi udah gemeteran, akhirnya hilang qabiltunya. Tapi kalau dia menguasai panggung karena punya persiapan, lancar, ya. Saya terima nikah dan kawinnya anu selesai. Nah, ini begitu pula ketika nanti
kita bertemu dengan malaikat munkar dan nakir. Maka nggak usah ngapalin, ya. Kita tidak usah menghafalkan, terpenting adalah mengamalkan, ya. Nggak usah diapalin, yang penting diamalin. Nanti nilai-nilai kebaikan kita yang membimbing kita untuk mampu menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Maka ada cerita begini. Biasanya kan ustadznya atau kalau di kampung itu modinnya yang nalkin gitu. Fulan bin Fulan, kalau nanti datang kepadamu dua malaikat, nggak usah takut, ya. Pokoknya jawab aja gitu. Nah, itu yang mati ngomong, ente sih kagak lihat bentuknya, gitu. Ente nggak lihat rupanya, bentuk rupanya kayak begitu, bagaimana nggak takut? Ya, tar lo kalau udah masuk ke sini, lu lihat juga. Sekarang lu bisa nasehatin. Tar lu masuk ke kuburan begini, nggak bakalan bisa kamu jawab. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, jadi kita harus yakin bahwasanya nanti ada su'alu munkarin wa nakirin. Nanti akan ada pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Siap atau tidak siap, kita pasti bakal ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Gak usah takut, gak usah khawatir. Sepanjang kita senantiasa ada dalam kebaikan, insya Allah kita diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini jadi menambah pengetahuan kita. Kalau kita yakin dan percaya ada munkar dan nakir yang bakal menanyai kita di alam kubur, maka menjadikan sebab hidup kita ini lebih berhati-hati supaya kita mampu menjawab pertanyaan dua malaikat. Insya Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.